Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kalau pada beberapa waktu yang lalu ya seorang pendeta mengatakan jemaatnya ketika ditanya bagaimana kabarnya hari ini, ya jemaatnya berkata aku diberkati. Bapak Ibu hari ini merasa diberkati? Amin ya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Hari ini kita dalam situasi suasana yang baru Bapak Ibu. Mungkin dengan tema akustik kita hari ini, kita mau bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Kita menenangkan hati kita. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua untuk menundukkan kepala. Ya Bapa, ini kami Tuhan. Hari ini kami datang. Kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh hadir Tuhan hari ini, di tempat ini, bukan sebuah kebetulan. Kami percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan mau memulihkan kami. Memulihkan setiap hati yang mungkin datang dengan terluka. Ingin melepaskan setiap beban-beban yang mungkin kami datang dengan membawa beban-beban. Kami percaya Tuhan yang akan membantu untuk melepaskan semuanya dan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini mulut kami Tuhan mau bernyanyi untuk Tuhan. Jiwa kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama dengan lebih kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa setiap pujian kita. Biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi
bersama kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Kami melimpah dengan syukur. Kami rindu Engkau, senang Tuhan dengan pujian Kau. Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hatiku bersuka. Kami mau memujimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Terima kasih, terimalah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, biarlah yang keluar dari mulut kita saat ini hanyalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak diagungkan. Dia yang begitu baik, Dia yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Sehingga kalau Bapak Ibu boleh datang saat ini dengan rasa aman, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh sehat hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kasih Yesus, mulut kami penuh dengan pujian hari ini. Kami mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan kami memuji-Mu, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Saya undang dengan kasih Pak Yu untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami memuji Engkau, hati kami terangkat kepadamu Bapa, hati kami menghadap padamu karena Engkau menyapa kami, karena Engkau ada di tengah kami, Engkau menjamah setiap kami. Itu sebab kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh benar-benar berjumpa dengan Tuhan dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Engkau nyata, Engkau menjamah setiap kami, dan kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita yang bersama-sama bersuka cita hari ini, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Oke Bapak Ibu? Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bersuka untuk Tuhan. Hari ini bukan sebuah kebetulan kita ada di sini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Samalah bersuka dalam Tuhan, amin. Bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sungguh senang sekali saya melihat ketika Bapak Ibu semua melambaikan tangan untuk Tuhan, ya. Itu menandakan Bapak Ibu hari ini sungguh dipenuhi dengan sukacita. Amin. 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 Ya. Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita untuk mendengarkan dan juga merenungkan. Ya. Ada satu lagu yang ketika saya mempersiapkan Bapak Ibu, saya merenungkan kembali kehidupan saya. Ya, tidak pernah mulus-mulus saja Tuhan. Ya, bahkan seringkali saya berada dalam satu titik kelemahan saya. Dan saya tidak tahu kemana saya harus mencari pertolongan. Ya, kadang orang-orang di sekitar kita tidak memahami apa yang kita rasakan. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi ketika kita berlutut dan kita berdoa kepada Tuhan, jadi di situ ada tetes air mata yang keluar. Karena hanya Tuhan yang mengerti Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, jangan khawatir. Saya sendiri belajar bahwa dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan nyata. Amin. Amin. Ya, kita semua memiliki kelemahan kita masing-masing. Tapi percayalah justru di situ kuasa Tuhan nyata. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Resapi lagu ini Bapak Ibu, bahwa di dalam setiap kelemahan kita Tuhan ada. Di dalam kelemahanku, ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa
ketika kami mau datang kepada Engkau, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, ku memandang kepadamu Tuhan, ku memandang kepadamu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Katakan selamanya, selamanya percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Nyanyikan bagian ref ini dengan lembut. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan ya Tuhanku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ku percaya. Jadikan lagu ini sebuah doa. Kerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan untuk maju ke depan, memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Benar Tuhan, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan ini, kami tahu Tuhan, kekuatan di hidup kami hanya ada di dalam Engkau saja. Ya Tuhan. Engkau sudah merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Ya Yesus. Biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, berjalan pada jalan yang benar, agar kami boleh melihat rancangan Tuhan yang terindah Amin. terjadi dalam hidup kami. Amin. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau mendengar suara Tuhan yang lembut, yang manis, yang menegur kami Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Engkau pakai dan urapi hamba-Mu agar boleh menjadi penyalur suara Tuhan yang membimbing kami ke jalan yang benar, yang menyatakan kesalahan kami, yang memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan
Biarlah segala pujian nyanyian yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terimalah semua untuk menjadi kesukaan Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami dan ucapan terima kasih kami, doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di hari yang pertama di bulan Oktober. Ya, saudara, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan sebentar lagi kita akan kembali memperingati hari Natal ya. Waktu begitu cepat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang 3 hal mengenai Abraham. Dan seperti yang saya janjikan, kita akan melanjutkan apa arti pengorbanan Abraham itu dan pengorbanan apa yang terbesar yang boleh kita pelajari hari ini. Saudara, saya ingin memberikan judul pengorbanan terbesar. Hari ini kita akan memperingati hari sengsara Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan itu sebabnya saya ingin kita kembali melihat perjalanan Abraham. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, minggu lalu sudah kita bahas. Saudara yang tidak hadir boleh mengikuti siaran online-nya hari ini. Ada 3 hal. Dari kitab Ibrani kita mempelajari 3 hal tentang perjalanan hidup Abraham. Yang pertama adalah bagaimana Abraham diuji. Ujian bagi Abraham ini sangat berat. Ya, karena dia harus mempersembahkan anaknya yang dia kasihi, anak tunggalnya yaitu Ishak. Ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana iman Abraham, iman yang sangat besar. Abraham mendengar janji Tuhan. Abraham juga mendengar perintah Tuhan. Dan antara janji Tuhan dengan perintah Tuhan itu nampaknya ada kontradiksi. Disitulah iman Abraham diuji. Dan ternyata yang ketiga, Abraham mengalami kemenangan. Dari ujian-ujian tersebut, Abraham mengalami kemenangan iman. Yang diwujudkan dengan ketaatannya, dia mau mengorbankan anak yang dijanjikan Tuhan itu. Sekarang diminta lagi oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, Allah tidak meminta Ishak untuk dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani di bait Allah. Enggak. Allah meminta agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Apa artinya itu? Anak itu harus dibunuh lebih dahulu. Siapa yang membunuh? Bapaknya sendiri. Kemudian setelah dibunuh, darahnya tercurah dan dia harus dibakar di atas mezbah. Permintaan Tuhan begitu besar. Hari ini setelah ibadah sekali lagi kita akan nonton bareng film His Only Son ya, yang menceritakan tentang perjalanan Abraham ini. Ketika kita nonton, kita akan lebih bisa menghayati betapa besarnya pergumulan Abraham saat itu. Betapa imannya yang begitu besar dan ketaatannya kepada Allah yang diuji luar biasa. Itu sebabnya saya menganjurkan saudara nanti jangan buru-buru pulang ya. Kita nonton dulu ya setelah ibadah ini. Mari kita telusuri sekarang perjalanan iman Abraham. Pertanyaannya, apakah Allah yang minta Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak? Ya atau tidak? Jawabannya. Ya atau tidak saudara? Ya, Allah yang minta.
bukan karepnya Abraham sendiri, tapi itu permintaannya Allah. Yang kedua, apakah permintaan itu sesuatu yang sah? Sesuatu yang dapat dibenarkan? Ya atau tidak? Ya, karena yang minta Allah. Dan yang ketiga, apakah Abraham tahu bagaimana akhir dari kisah pengorbanan Ishak? No, tidak. Abraham tidak tahu bagaimana nanti Ishak ketika dikorbankan itu seperti apa. Apakah dia akan mati beneran? Ataukah seperti apa? Dia nggak ngerti. Pokoknya yang penting sekarang saya nurut dulu perintah Tuhan. Jalan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, apakah Abraham tahu bahwa nanti itu tiba-tiba akan Tuhan kirimkan domba yang muncul kemudian tanduknya tersangkut di semak belukar? Tahu enggak? Enggak juga. Tetapi itu yang terjadi. Yang Abraham tahu bahwa Allah yang menyuruh dia mengorbankan anaknya. Dan bahwa Allah yang sudah berjanji kepada dia untuk memberikan seorang anak, dan dari anak itu akan muncul bangsa yang besar, bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan, dan melalui bangsa ini juga seluruh dunia akan diberkati oleh Tuhan. Itu ada perjanjiannya kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya, ayat 1 sampai 3. Tapi yang Abraham enggak paham adalah bagaimana kok Tuhan yang sudah berjanji akan memberkati dia dengan keturunan, sekarang anak yang dijanjikan itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Kan berarti anak itu harus mati dong. Terus gimana janji Tuhan itu terlaksana kalau anak ini sudah mati? Bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar kalau anak ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran? Itu yang Abraham nggak paham, nggak ngerti. Mungkin yang dalam benak Abraham saat itu, apa Tuhan lupa ya? Jangan-jangan Tuhan lupa janjinya. Atau Tuhan itu pelin-pelan, udah ngomong gini sekarang ngomong gitu lagi. Walaupun dari sudut pandang manusia, perintah Allah itu rasanya nggak masuk akal ya. Tapi Abraham mau menaatinya. Loh, ini kalau saudara dan saya dalam posisi Abraham, mau enggak kita melakukan seperti itu? Enggak kan? Enggak, menurut common sense, akal sehat itu enggak masuk itu. Tapi kenapa Abraham mau menaatinya? Abraham memilih untuk menaati perintah Tuhan, walaupun berarti janji Tuhan itu enggak jadi digenapi. Bagaimana Abraham bisa melakukan hal yang tidak masuk akal itu? Karena Abraham percaya. Abraham beriman bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Abraham belum pernah melihat kejadian orang mati dibangkitkan, dia belum pernah lihat saat itu. Tapi dia yakin bahwa Allah yang menyuruh dia, Allah Yahweh itu Allah yang maha kuasa. Dan dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Itu loh saudara, itu yang namanya iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman itu adalah yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan dan memiliki kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi sesuatu yang diharapkan, yang belum dilihat tapi diyakini, itulah iman. Dan iman Abraham itu adalah iman yang hidup. Iman kepada Allah yang hidup. Dan kita tahu bagaimana akhir dari kisah itu. Abraham mengalami kemenangan. Imannya menghasilkan kemenangan. Karena dia melakukan perintah Tuhan dengan taat, maka janji Tuhan itu digenapi. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Ya, kalau saudara orang percaya, kita ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham secara rohani, bukan secara fisik, jasmani mungkin enggak ya, tetapi secara rohani. Ya kalau mau dihubung-hubungkan seluruh dunia itu pasti ada hubungan darah ya, karena kita berasal dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Nah saudara,
tidak ada yang meragukan besarnya iman Abraham, besarnya pengorbanan Abraham kepada Allahnya. Namun tahukah saudara bahwa ada pengorbanan yang jauh lebih besar daripada pengorbanan Abraham? Pengorbanan apakah itu? Itu terjadi saat Allah mengorbankan putranya yang tunggal di atas salib. Itulah pengorbanan terbesar. Jauh lebih besar dari pengorbanan Abraham. Peristiwa Abraham mengorbankan anak tunggalnya itu merupakan gambaran yang akan terjadi kelak 2000 tahun kemudian. Yaitu saat Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus masuk ke dalam dunia untuk menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia yang 2000 tahun kemudian peristiwa yang sama terjadi. Ya. Kita bayangkan, kalau saudara nonton nanti ya film itu, ketika saya nonton, saya baru bisa membayangkan dengan lebih jelas lagi gimana perasaan Abraham ketika Abraham berjalan dengan anaknya Ishak itu menuju ke Gunung Moria. Mereka berdua saja, hamba-hambanya disuruh tinggal. Lalu anak itu tanya sama bapaknya, "Papa, kita sudah bawa kayu, kita sudah bawa api, tapi di mana dombanya?" Nah, saudara, hati bapak mana yang tega kalau anaknya ngomong seperti itu? Dia tahu bahwa anak ini loh, kamu loh nanti yang akan kukorbankan. Tapi tega enggak sih dia ngomong, "Ya kamu nak yang akan aku korbankan"? Enggak kan? Pasti dia enggak tega. Tapi Abraham diberi hikmat oleh Tuhan. Dia mengatakan, "Allah nak nanti yang akan menyediakan dombanya." Dia enggak tahu loh kalau bakal ada domba. Kita enggak tahu. Dia hanya berjalan berdasarkan perintah Tuhan dan dia yakin Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan juga yang akan melengkapi. Amin. Itu juga harus menjadi keyakinan kita. Nah, saudara, saya juga bisa membayangkan bagaimana perasaan Ishak saat itu. Saat dia tahu bahwa dia yang hendak dijadikan korban kepada Allah, korban bakaran kepada Allah. Kira-kira apa ya dalam pikiran Ishak saat itu? Kalau saudara jadi Ishak, kira-kira saudara mikir apa? Hah? Aku yang mau dijadikan korban? Kira-kira apa yang saudara pikirkan? Mungkin saudara mikir, Tuhan gak salah tah? Kenapa kok Tuhan minta aku? Kenapa kok bukan lembu? Kan ayahku tuh kaya, punya banyak lembu, punya banyak hewan piaraan. Kenapa enggak salah satu dombanya atau lembunya saja yang dikorbankan? Kenapa kok harus aku? Dia pasti mikir begitu kan? Tuhan itu jahat ya. Lah bapakku itu loh, katanya sayang sama aku. Kok bapakku nuruti perintahnya Tuhan? Kok aku yang dikorbankan? Mungkin itu yang dipikirkan oleh Ishak saat itu. Mungkin dia tanya, apa ya salahku? Apa salahku kepada Tuhan? Apa salahku sama bapakku? Kenapa kok aku mau dikorbankan? Ya. Mungkin itu menjadi suatu hal yang seperti benang ruwet ya di dalam pikiran Ishak. Saudara, hal yang sama terjadi pada Bapa di surga ketika dia harus memutuskan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Hati bapak mana yang gak pedih? Anak yang tunggal satu-satunya yang dikasihi harus dikorbankan, mati secara hina di atas kayu salib. Itu adalah kematian yang sangat hina pada saat itu. Hanya penjahat yang besar yang sudah tidak terampuni lagi yang disalib. Dan kalau warga negara Romawi enggak dihukum mati salib. Ya. Karena yang membuat itu, karena penguasa saat itu adalah Romawi. Hati bapak mana yang tega
yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal yang dikasih untuk mati di atas salib. Tetapi dosa harus dihukum. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Dan semua orang di dunia ini sudah semua terkontaminasi oleh dosa, terpolusi oleh dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa tetap harus dihukum. Itu hukumnya. Nah, tapi terus gimana caranya? Ya, Allah pada zaman perjanjian lama dia mengatakan kepada Musa supaya mempersembahkan binatang sebagai gantinya. Ya, kalau orang itu berdosa, dia harus mempersembahkan binatang untuk menebus dosanya. Kalau dosanya besar, ya persembahannya harus lebih besar. Lembu, anak lembu. Kalau dosanya kecil, ya bolehlah domba boleh, kambing boleh. Atau kalau untuk orang yang nggak mampu, burung boleh, ya. Tapi harus ada korbannya, pengganti dosanya. Tapi gimana kalau orang yang miskin ya kira-kira? Dosanya besar, bisa? Nanti kita akan lihat. Apakah darah binatang itu bisa menghapuskan dosa manusia? Tetapi dosa tetap harus dihukum. Itu sebabnya Allah memikirkan cara lain. Gak mungkin kalau umat manusia sedunia ini harus mengorbankan binatang, berapa banyak binatang yang harus dikorbankan. Jangan-jangan semua binatang di dunia ini habis untuk dikorbankan. Karena tiap hari bikin salah, tiap hari harus bikin korban lagi. Tiap hari besok salah, besok harus korban lagi. Lama-lama binatang di dunia habis dong. Itu sebabnya Allah memberikan solusi. Aku harus menyediakan korban pengganti dosa manusia. Korban yang bisa mencakup dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Apa yang harus dikorbankan? Harus Allah sendiri. Dia harus Allah yang bisa mencakup seluruh dunia. Tetapi dia juga harus manusia yang bisa mati. Kalau Allah nggak bisa mati, tapi kalau dia turun ke dunia menjadi manusia, dia bisa mati. Itu sebabnya Allah memberikan solusi anaknya sendiri yang tunggal, Tuhan Yesus. Itu yang diutus datang ke dunia untuk menjadi korban penebus dosa bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Baik yang dalam segala abad, ya. Jadi itu sebabnya dosa seluruh dunia itu ditanggungkan di atas pundak Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Hafal ya? Ayo kita coba sama-sama. 2, 3. Karena begitu Allah kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafal loh, harus sudah. Orang Kristen nggak hafal ayat ini, nggak lulus ini, saudara. Ya, nggak lulus ujian nanti ya. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Ini dari terjemahan yang lain ya. 2, 3. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Dia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal. Amin. Ya, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Loh, mana yang lebih dikasih oleh Allah? Saudara atau anaknya? Mana yang Tuhan lebih Allah kasih? Kalau Dia ngutus anaknya untuk mati, berarti kita tuh lebih dikasihi loh. Tapi kita nggak nyadar kan seringkali?
kita anggap enteng kan kasih Tuhan? Pengorbanan Tuhan, kita anggap enteng kan? Kita remehkan kan? Seringkali kita take it for granted. Ya sudah, ya memang seharusnya begitu kok. Kita lupa bahwa kasih itu begitu besar. Sampai dia korbankan anaknya sendiri. Saudara kalau punya anak tunggal, saudara akan kasihi dia sepenuh hati saudara. Saudara akan rela berkorban buat anak itu. Biar aku yang mati, pokoknya anakku gak mati. Itu orang tua yang baik. Lah, Allah itu loh, sampai dia korbankan anaknya sendiri. Lah kok yang di manusia ini gak menghargai pengorbanan anaknya. Saudara, biarlah ini menjadi refleksi buat kita, untuk kita renungkan. Seberapa besar sih kasih Tuhan kepada saya, dan seberapa besar kasih saya kepada Tuhan? Selama ini, apakah saya lebih mendahulukan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain itu? Atau yang lain-lain itu yang lebih tinggi dari Tuhan prioritasnya? Kita yang tahu, silakan jawab sendiri. Saudara, kita melihat ada kemiripan antara pengorbanan Abraham dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bahwa pengorbanan Yesus itu jauh lebih besar. Ya, kita lihat Abraham mengorbankan anaknya. Allah Bapa juga mengorbankan anaknya yang tunggal. Sama-sama anak tunggal. Yang satu Ishak, yang satu Yesus. Ishak memikul kayu bakar saat dia naik ke Gunung Moria dengan ayahnya. Ishak yang disuruh mikul. Tuhan Yesus memikul apa? Kayu salib. Ishak dibaringkan di atas mezbah, Yesus dipaku di salib. Ada kemiripan ya? Kita lihat berikutnya. Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya dan Abraham taat. Allah juga menghendaki. Nah, ini tadi Allah minta sama Abraham untuk mengorbankan anaknya. Sekarang Allah sendiri yang harus mengorbankan anaknya. Dan anaknya taat. Ya, dia nggak cuma nyuruh loh. Allah nggak cuma nyuruh Abraham, Abraham korbankan anakmu yang tunggal loh. Dia sendiri juga mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus taat. Domba jantan dikorbankan sebagai gantinya Ishak. Kalau Tuhan Yesus ada korban pengganti? Nggak ada. Anaknya sendiri itu harus mati untuk menggantikan dosa-dosanya orang sedunia ini. Ishak jadi mati? Enggak. Abraham menerima kembali Ishak dari kematian karena Ishak tidak jadi dihukum mati. Tidak jadi dibunuh. Ada penggantinya domba jantan. Tapi Yesus mati enggak di atas salib? Mati, saudara. Dia dikubur 3 hari di perut bumi. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Jadi, lebih besar mana pengorbanan Abraham dengan pengorbanan Allah Bapa? Besar mana, saudara? Allah Bapa. Ya, anaknya benar-benar mati, nggak dikasih korban pengganti lagi. Benar-benar anaknya sendiri yang dikorbankan. Tapi Yesus taat. Tapi kita melihat, apakah itu bisa dilakukan dengan begitu gampangnya oleh Tuhan Yesus? Ya. Tapi waktu kita melihat bagaimana saat Abraham, ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, Ishak nggak jadi mati, tapi Tuhan Yesus jadi mati. Nah, ketika Yesus benar-benar disalib, apakah saat itu Allah juga mengatakan kepada prajurit-prajurit Romawi yang hendak menikam tombak Yesus, mengatakan stop, jangan ganggu, dia ini anak yang kukasihi. Apakah dia menyetop
perbuatan para prajurit-prajurit Romawi itu? Enggak, dibiarin saja. Bahkan bapak memalingkan wajahnya karena dia enggak tega melihat penderitaan anaknya di atas kayu salib. Dia membiarkan anaknya bergumul sendirian di atas salib dan mati. Sampai darahnya tercucur habis demi menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah pengorbanan terbesar. Kepada siapa dia melakukan itu? Apakah karena saudara dan saya layak menerimanya? Sama sekali tidak. Siapa sih kita ini? Kita ini orang berdosa, saudara. Roma 5 ayat 8 mengatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa, orang berdosa. Ketika kita masih berdosa itu, Kristus mati bagi kita. Jadi Kristus mati buat orang suci? Enggak. Kristus mati saat kita ini masih mengutuki Dia, saat masih orang-orang masih menyalibkan Dia. Kristus mati untuk mereka juga. Jadi sebetulnya kita tuh enggak layak menerima pengorbanan Kristus. Tapi kita lihat, apakah Yesus itu dengan begitu mudahnya dia berjalan dengan gagah menuju salib? Saudara, kalau saudara melihat pergumulan Tuhan Yesus sebelum dia disalib, saudara bisa baca kisahnya di dalam Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-38. Coba kita baca sebentar ayatnya. Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-39 berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, perhatikan, mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong, bukan saya loh. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia memohon kepada ketiga muridnya supaya berjaga-jaga, memberikan support dalam kondisi yang sangat sedih, sangat takut, seperti mau mati rasanya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Murid-muridnya, mereka support? No, mereka tidur. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada bapaknya ya. Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini enggak langsung loh saudara. Ini kata-katanya ini enggak mengalir begitu saja. Ya kalau kita sekarang sudah hafal ya, Tuhan Yesus itu mengatakan ini melalui satu pergumulan yang sangat berat. Ya, hatinya sedih, seperti mau mati rasanya. Dia enggak kuat, secara fisik dia enggak kuat, secara mental dia juga enggak kuat. Dia butuh support, tapi murid-muridnya malah tidur. Dia minta sama bapaknya, Bapak kalau boleh, kiranya cawan penderitaan ini dilalukan daripadaku. Aku enggak mau mati seperti itu Bapak. Dia tahu betapa penderitaan yang harus dia hadapi saat dia harus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Bahkan kalau saudara baca dalam Lukas 22 ayat 44, dikatakan ia sangat ketakutan, ya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Yesus sangat menderita secara batin.
Ya, sangat ketakutan itu penderitaan secara batin. Dan dia makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringatnya itu menetes ke tanah seperti darah. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel. Keringat darah ya, itu bisa dipicu oleh masalah-masalah seperti tekanan darah tinggi yang sudah sangat tinggi sehingga keluar keringatnya itu keluar darahnya karena sudah merembes ya, karena tekanan yang sangat tinggi. Atau stres berat, depresi yang sangat berat, tekanan emosional yang sangat berat, atau kelelahan yang ekstrim. Ada juga yang menyebut bisa jadi keringat darah itu terjadi karena psychogenic purpura. Ya, itu kondisi di mana terjadi pendarahan tiba-tiba tanpa ada luka, tanpa ada memar. Ya, itu secara psikologis yang begitu menekan. Dan itu yang dialami oleh Yesus saat dia ada di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi. Dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan menghadapi sebuah penderitaan yang sangat berat dan itu sangat menakutkan bagi Yesus. Ingat saudara, Yesus saat itu berada di dalam kondisi sebagai manusia. Seperti saudara dan saya. Dia bukan Allah, dia tanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia biasa. Dia punya rasa takut juga, seperti saudara dan saya. Dan dia sadar, itu sebabnya dia mencoba menawar kepada bapaknya, "Bapak, kalau boleh, lalukan cawan penderitaan ini daripadaku." Seandainya ada cara lain, seandainya ada alternatif penebusan dosa, maka pasti Bapa di surga itu akan mengabulkan permintaan anak yang dikasihi itu. Seandainya ada cara lain. Tetapi Bapak mengatakan, tidak ada cara lain selain Engkau yang harus mati. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, namun bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Ini satu pergumulan saudara. Pergumulan yang berat, baik bagi Tuhan Yesus sendiri maupun bagi Bapa di surga. Tidak ada cara lain selain mengorbankan anak kesayangannya yang tunggal itu. Pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus itu harus mati disalib? Matinya tuh kenapa harus disalib? Apakah harus salib untuk pengampunan dosa? Katanya Allah itu maha kuasa. Kan dia bisa mengampuni dosa begitu saja kan? Ya, dosamu sudah kuampuni anakku, anakku, anakku. Cukup kan? Dia Allah yang maha kuasa kok. Masa enggak sanggup mengampuni dosa? Tapi kenapa kok harus mengorbankan anaknya mati di atas salib? Sepertinya Allah itu kejam banget ya. Mosok sampai segitunya sih? Mungkin kita mikirnya gitu. Kita harus tahu saudara bahwa Allah itu maha baik. Allah tidak kejam. Tetapi kita harus juga tahu Allah itu juga maha adil. Keadilan menuntut penghakiman atas dosa. Itu sebabnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu untuk selalu berbuat dosa. Tapi Allah itu kudus. Dan dia ingin juga umatnya hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya Allah meminta kepada Musa saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan menuntun umatnya itu, ternyata banyak dari antara mereka yang mati. Karena hidupnya enggak kudus. Karena melawan perintah Tuhan. Itu sebabnya Allah mengatakan, kamu harus mengorbankan binatang sebagai korban penghapus dosa, penghapus salah.
Dan itu terus dilakukan sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi saudara, kematian binatang itu enggak sanggup menghapus dosa umat manusia karena pengampunan itu sifatnya sangat terbatas ya dan sementara. Tidak cukup untuk menghapus seluruh umat manusia di dunia ya. Coba saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 4 mengatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Lalu dalam Ibrani 10 ayat 11 dikatakan ya, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ternyata korban binatang itu enggak bisa menghapuskan dosa. Itu hanya sementara, itu hanya lambang, itu hanya tanda yang diberikan untuk kemudian digenapi pada saat Yesus datang ke dunia. Nah saudara, karena itulah Allah memberikan solusi yang bisa memuaskan rasa keadilannya. Ya, karena Allah itu adil. Gak bisa cuma dengan darah binatang gak cukup. Gak mampu. Karena harganya itu terlalu mahal, maka dia harus mengorbankan anaknya sendiri untuk mati di atas kayu salib. Supaya darah yang tercurah itu bisa menebus dosa seluruh umat manusia. Dia harus Allah, karena Allah yang sanggup mengampuni dosa. Tapi dia harus menjadi manusia, karena kalau bukan manusia dia nggak bisa mati. Dan dia harus menjadi manusia yang tanpa dosa, supaya dia bisa menyelamatkan orang lain yang berdosa. Kalau dia sendiri berdosa, dia juga butuh diselamatkan. Makanya dia harus manusia tetapi yang tanpa dosa. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus. Selama usia dia ada di muka bumi 33,5 tahun, dia tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Itu sebabnya dia adalah korban penebus dosa yang memenuhi syarat dari Allah. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Mengatakan demikian, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, saya baca sekali lagi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan hanya satu kurban untuk pengampunan dosa, dan kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk semua manusia di dunia. Once for all. Itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai korban untuk semua dosa-dosa kita. Apa yang dapat kita pelajari saat ini? Sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus? Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, apakah kita sudah pernah membayangkan bagaimana rasanya perasaan Allah Bapa saat dia mengorbankan anaknya yang tunggal? Bagaimana perasaan Tuhan Yesus sendiri ketika dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat? Pernahkah kita menghargai? Itu sebabnya, saudara, jangan main-main dengan dosa. Dosa kita sudah dibayar lunas. Tuhan mengatakan it is finished di atas kayu salib. Jangan kita tambahi lagi. Apakah Tuhan harus mati lagi di atas salib buat kita? Itu sebabnya, tolong hargai pengorbanan Kristus. Jangan main-main dengan dosa. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan selama ini? Dia yang sudah berkorban buat saudara dan saya.
urutan tangga keberapa kita tempatkan dia dalam hidup saudara dan saya? Apakah di tangga yang pertama? Atau mungkin yang kedua Tuhan? Yang pertama untuk diri saya sendiri dulu. Tuhan yang kedua saja. Atau Tuhan yang ketiga? Yang pertama saya sendiri, yang kedua keluarga saya, yang ketiga baru Tuhan. Pengorbanan Tuhan terlalu mahal untuk disia-siakan. Dia yang seharusnya mendapat prioritas yang tertinggi dalam hidup kita. Kita belajar taati perintah Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan. Walau kadang-kadang kelihatannya kontradiksi antara janji Tuhan dengan perintah Tuhan, ini kok kontradiksi seperti Abraham itu. Tapi percayalah, ketika saudara taat, maka janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Biarlah hari ini ketika kita akan minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersekutu dengan penderitaan Kristus. Roti itu lambang tubuh Kristus yang sudah disalib untuk menebus dosa kita. Dan anggur itu adalah lambang darah Yesus yang ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dan Yesus sendiri sudah meminum cawan murka Allah yang seharusnya diterima oleh manusia. Sebabnya mari kita bersama katakan, sukacitaku penuh Tuhan. Aku bisa bermazmur bagimu saat ini, karena aku tahu bahwa aku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu Tuhan, ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sementara musik mengalun, mari setiap kita siapkan hatimu. Biarlah firman Tuhan kita resapi. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Kristus saat Dia harus memikul salib menuju ke Kalvari. Olokan, hinaan, cacian, makian Dia terima sepanjang perjalanan. Dia korbankan segala kemuliaannya hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saat ini, sementara petugas akan membagikan perjamuan yang kudus, biarlah kita hayati pengorbanan Kristus ini.
Mintalah darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kita. Mintalah darah Yesus membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Dan menjadikan kita manusia-manusia yang baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Perjamuan suci ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana dikatakannya kepada jemaat, oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsara Tuhan sampai Dia datang kembali. Silakan saudara mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat mengambil cawan dan mengangkat dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan.
Begitu pula sehabis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Saudara boleh mengangkat tangan saudara sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, tapi kami mau berusaha melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang bisa membalas kasih Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Saudara dan katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan. Amin. Yes. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan dengan yakin, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Terima kasih Engkau sudah memberikan kami hidup yang baru di dalam Tuhan. Oleh curahan darah-Mu, kami sudah dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Kami sudah ditolong oleh Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, kami boleh memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita hari ini. Sungguh kita sekali lagi belajar bahwa pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita telah menebus kita. Dari seorang Abraham kita juga belajar bagaimana kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan dan percaya bahwa rancangannya itu yang sempurna atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Saya undang petugas bisa maju ke depan membantu kita dalam persembahan. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Yang sudah memberikan persembahan sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, Kau telah buktikan Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada pada, semuanya milik-Mu Tuhan, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Angkat tangan kita bersama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi saya undang Bapak Yohanes untuk pimpin kita dalam doa.
selamanya ku cinta. Inilah hati kami Bapa, inilah pengakuan iman kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membayar kami dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu. Oh, itu sebabnya Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami mau menyerahkan yang terbaik yang Tuhan kehendaki demi taat kepadamu. Itu sebab Tuhan, tolonglah kami, terimalah persembahan kami. Ini yang kami bawa kepadamu, inilah hidup kami. Terimalah menjadi satu bau dupa yang harum, yang memperkenankan hatimu, dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini teringat saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Oh Tuhan, tolong mereka, baik untuk saudara kami yang beribadah secara online maupun saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Oh Tuhan, tolong satu demi satu, baik untuk Ibu Liu, untuk Ibu Susi, untuk Tante Gyok, untuk Pak Hartono. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, baik dalam pemulihan kesehatan. Oh Tuhan, Kau mau tolong juga untuk Ibu Yuli. Oh Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena kami yakin percaya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan kami semua Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami yakin Tuhan sudah menjamah kami dengan korban-Mu. Engkau sudah memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesembuhan dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Bapa, Engkaulah jawaban atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan lindungi dan sertai kami, bahkan berkati kami semua. Saudaraku sekalian, arahkanlah tangan-Mu dan hatimu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. marilah kita mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengkomitmenkan untuk kami jalankan. Saat teduh selesai,